warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala aktivitas kita. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, silakan kepada ketua murid untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Regi, pimpin doa. Terima kasih Regi yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran kita kali ini. Oke, sebelum kita mulai kita absen terlebih dahulu ya. Mohon maaf ya, Bapak sedang kurang enak badan nih, lagi batuk-batuk. Oke, kita absen. Irhas Mukti, Regi, Ibnu Ismail, Muhammad Nasir, Andara, Yogi, Cepi, Ramdan, Abdul Ghani, Seno. Kemana Seno? Apa? Kenapa lagi dia? Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita doakan saja Seno agar diberi kesadaran untuk lebih rajin lagi sekolah ya. Jangan dibiarkan dan kalian sebagai teman-temannya ajak lagi dia supaya dia semangat lagi belajar. Lanjutkan. Hafid, Faik, Sabir, Rifki Salman. Oke, berarti yang tidak hadir hanya Seno ya. Jangan lupa ajak lagi dan beri semangat kepada Seno supaya dia mau sekolah lagi ya. Oke. Sebelumnya silakan pada anak-anak semua lihat di sekeliling kalian, di kolong mejanya, di bawah kursi dan di mana-mana di sekeliling ruangan ini. Lihat masih ada sampah atau tidak. Kalau ada silakan diambil lalu dibuang ke tong sampah ya. Jangan dibiarkan. Kalau kelasnya enak dilihat, enak ditempati, nyaman, bersih, kita pun belajar pasti akan semangat. Oke. Silakan diambil terlebih dahulu. Nah baik, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silahkan kalian udah siap belum belajar nih? Kalau sudah siap, mari kita siapkan hati kita, siapkan matanya, siapkan pikirannya, siapkan perangkat pembelajarannya, buku catatan, paket buku dan lain-lain pokoknya. Siapkan ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Coba saya pengen cek dulu konsentrasi adik-adik, konsentrasi anak-anak semua. Bisa? Nah, saya ada satu permainan lah, bisa dikatakan satu permainan. Jadi clue-nya seperti ini. Yang ini, nah maaf, ulang lagi. Ini 1, yang ini 2. Kalau yang ini 3. Dan kalau yang ini 4. Paham? Nah, tahu kan? Oke, yang tahu mudah-mudahan selamat, dan yang tidak tahu mudah-mudahan bisa mencari tahu dan bisa tahu sekarang. Oke? Coba. Ini. Yang ini. Kalau yang ini
Dan kalau yang ini mantap. Berarti kalian udah jago-jago ya. Coba sekarang perwakilan satu orang. Ini. Dan kalau yang ini, tadi katanya tahu gimana nih. Kita lanjut saja. Atau mau ada satu orang lagi? Kita coba dulu. Coba, oke, kita coba satu lagi. Siapa yang mau? Oke, ikuti ya. Ini, yang ini, kalau yang ini, dan kalau yang ini, yang ini, mantap. Berarti kamu udah paham. Tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan kegiatan belajar kita kali ini. Udah siap kan sekarang? Masa tadi udah dicek fokusnya, masih belum siap. Oke, siap ya? Mantap. Kita lanjutkan. Nah, kali ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu atau ada yang masih ingat lah? Minggu kemarin kita belajar apa? Oke, Ibnu silakan. Oke, belajar fluida dinamis. Nah, dalam fluida dinamis itu ada apa saja? Ada yang masih ingat? Ayo. Siapa lagi? Ada lagi? Siapa? Oh ya, Regi, silakan Regi. Oke, apa? Ada apa aja? Tadi ada persamaan kontinuitas, apalagi asas Bernoulli, lalu apalagi debit aliran air atau fluida. Lalu apalagi teori Martovell-Shapley boleh, dan lain-lain. Nah, lumayan lah. Berarti pembelajaran kemarin kalian masih ingat ya, walaupun hanya beberapa dan hanya poin-poin pentingnya, tidak apa-apa gitu. Yang penting kalian masih bisa mengingatnya, oke? Nah, KD yang akan kita bahas kali ini itu menerapkan prinsip fluida dinamis dalam teknologi untuk pengetahuannya, dan untuk keterampilannya membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Nah, adapun capaian pembelajaran kita kali ini, pertama diharapkan mampu menjelaskan konsep hukum fluida dinamis. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep asas Bernoulli. Dan yang ketiga, mampu menerapkan prinsip asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu beberapa capaian yang perlu anak-anak ketahui untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini. Oke, sebelum kita masuk materi, setelahnya tadi mengulang juga, kita review lagi. Apa nih yang harus kita siapkan dalam kegiatan belajar kita kali ini? Ada yang mau menyampaikan? Oke, apalagi? Ayo, siapa lagi? Ada? Iya, Rizky, silakan Rizky. Oh iya, boleh. Pengertian fluida dinamis itu apa? Oke, apa tadi? Silakan bisa diulang. Jangan sama Rizky, kan Rizky tadi yang menjawab. Diulang sama Andara, silakan Andara. Diulang. Apa pengertian dari fluida dinamis itu? Mendengarkan tidak tadi yang disampaikan Rizky? Oke, bolehlah. Walaupun agak sedikit melenceng tapi tidak apa-apa. Yang penting ada yang kamu dengar ya. Tapi jangan sekali-kali lagi kamu ngobrol dengan yang lain ya. Perhatikan kalau ada yang berbicara, silakan perhatikan. Oke. Fluida dinamis itu, fluida itu artinya aliran air atau zat cair. Sedangkan dinamis itu artinya bergerak. Berarti pengertian fluida dinamis itu bisa diartikan apa? Aliran air yang
bergerak atau cairan yang bergerak. Nah, seperti itulah secara singkatnya. Ada yang tahu lagi? Coba sekarang saya cek lagi nih. Ciri-ciri fluida dinamis itu apa saja? Ayo, ada yang mau jawab? Oke, boleh. Tidak dimanfaatkan, apalagi? Ya, apa? Steady, oke, boleh. Apalagi? Ayo. Jangan mau kalah. Tidak kental, iya, boleh. Ada lagi? Ayo, siapa lagi? Yang boleh, yang bisa jawab, saya kasih nilai tambahan lah. Lumayan satu juga. Bisa menambah kekurangan nilai 99, oke? Ayo, ada lagi? Tidak turbulen, oke. Nah, itu beberapa ciri dari fluida dinamis ya. Kita review lagi. Di dalam fluida dinamis itu tadi disebutkan ada debit aliran. Debit aliran itu yang bagaimana sih? Oke. Selanjutnya, nah, debit aliran, terus ada persamaan kontinuitas ya. Nah, itu beberapa materi yang kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, sekarang kita akan terfokus, fluida dinamisnya akan terfokus pada persamaan Bernoulli. Oke. Persamaan Bernoulli. Nah, ada yang tahu asas Bernoulli itu bagaimana? Hukumnya lah, hukum dari asas Bernoulli ini atau persamaan Bernoulli ini apa? Oke, silakan. Ya, tekanan fluida di tempat yang tekanan fluida tempat yang gimana? Tekanan fluida di tempat yang kecepatannya yang tinggi, lebih kecil, kecepatannya lebih kecil apa daripada di tempat yang daripada di tempat yang kecepatannya lebih rendah. Nah, ini asas Bernoulli atau hukum Bernoulli yang bunyinya tekanan fluida di tempat yang kecepatannya tinggi lebih kecil daripada di tempat yang kecepatannya lebih rendah. Nah, maka bisa kita sebut bahwa semakin besar kecepatan fluida, semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya akan semakin kecil. Nah, semakin cepat kecepatan fluida ini, maka tekanannya akan semakin kecil.
dan sebaliknya. Berarti ketika kecepatannya lebih besar, kecepatan fluida lebih besar, maka tekanannya akan lebih kecil. Nah, hukum Bernoulli ini menjelaskan tentang apa, atau landasan dari Bernoulli ini menyebutkan seperti ini apa? Ada yang tahu? Ya, apa? Hukum Bernoulli ini hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida atau aliran air, ya betul. Nah, berarti hukum ini berhubungan dengan apa saja kalau begitu? Ya, silakan. Ada lagi yang mau jawab? Berhubungan dengan apa saja? Oke, tekanan. Lalu apa lagi? Massa jenis. Ada lagi? Berhubungan dengan apa? Energi kinetik. Oke, kita tulis saja dulu ya. Energi kinetik. Apalagi? Ada lagi. Volume, energi kinetik, volume. Ayo, apa lagi? Dan hukum-hukum lainnya atau ini beberapa hubungan atau beberapa satuan atau besaran yang digunakan juga dalam hukum persamaan Bernoulli ini. Nah, berarti jika kita nyatakan dalam persamaan, persamaannya berarti persamaannya seperti apa kira-kira? Oke, silakan sebutkan. Nasir, apa gimana? P1 tambah setengah apa? Rho pi kuadrat pi 1 ya. P1 ditambah setengah rho pi 1 kuadrat, terus tambah rho g h1. Oke, sama dengan sama, tinggal diganti duanya. Oke, P2 ditambah setengah rho pi 2 kuadrat ditambah rho g h2. Nah, ada lagi? Udah? Oh ya, berarti ini bagus ya. Kalian berarti sebelumnya malam tadi baca-baca dulu materi tentang ini. Bagus, tingkatkan ya. Setiap belajar jangan hanya belajar dengan saya, dengan yang lain pun harus sama gitu. Sebelum kita belajar esok hari, misalkan kita sudah membaca terlebih dahulu di malam harinya. Oke, persamaannya P1 ditambah setengah rho pi 1 kuadrat ditambah rho g h1 sama dengan P2 tambah setengah rho pi 2 kuadrat ditambah rho g h2. Nah, ini persamaan ini dihasilkan dari mana? Oke, ada yang tahu? Dihasilkan dari mana? Nah, gimana? Sudah ada yang menemukan? Ini dari mana hasil persamaan ini? Oke, kita hapus dulu ya. Ternyata kelas ini hebat-hebat ya. Saya suka nih kalau belajarnya seperti ini.
saya nanya kalian langsung jawab. Oke. Nah, tadi kan disebutkan beberapa besaran-besaran atau beberapa satuan yang berhubungan dengan persamaan Bernoulli ini. Tadi ada energi kinetik dan ada energi potensial. Nah, kita coba cari dari persamaan tersebut ya, atau itu persamaannya silahkan kalian cari gitu, atau di buku paket pun ada sebetulnya, tinggal kalian jeli dalam melihat dan menurunkan persamaan. Jadi selanjutnya, atau kita ke contoh soal dulu supaya paham penggunaan dari soal yang tadi atau persamaan tadi. Oke, kita contoh soal dulu. Nah, ya bisa dilihat di sini contoh soalnya. Oke, udah. Nah, ini ada yang bisa mengerjakan? Ayo, ada yang bisa mengerjakan sebelum kita bahas? Ada yang bisa mengerjakan? Atau kita skip dulu ya? Silakan nanti dikerjakan contoh soalnya. Kalau tidak ada yang bisa atau ada yang masih bingung-bingung, boleh nih nanti tanyakan ya. Boleh nanti tanyakan kepada saya atau kepada teman yang lainnya. Yang penting kalian pahami saja, pahami teori. Oke, selanjutnya ketiga ini merupakan salah satu bagian dari Bernoulli atau persamaan Bernoulli ini gitu. Mengapa? Karena ketiganya ini ada keterkaitan dengan persamaan Bernoulli. Nah, kita bahas satu persatu ya, tapi untuk pertemuan kita kali ini gitu, kita akan bahas mengenai teorema Torricelli terlebih dahulu, dan nanti kita akan mempraktekannya gitu, dalam kegiatan belajar kali ini. Nah, teorema Torricelli, apa nih yang kalian ketahui kira-kira tentang teorema Torricelli ini? Atau yang mudah diingat lah gitu, jangan misalkan namanya aja udah pusing nih, teorema Torricelli pasti banyak rumus dan lain sebagainya. Nah, yang ringan-ringan aja lah. Kira-kira apa nih? Bocor. Oh iya, nah itu dia, bocor. Boleh. Apalagi? Tangki apa? Oh iya, tangki yang bocor. Bisa tangki yang bocor. Nah, berarti teorema Torricelli ini berhubungan dengan sebuah tangki yang bocor ya, tangki yang bocor. Nah, fenomena air yang mengalir keluar dari lubang penyimpanannya atau tangki air dinamakan dengan teorema Torricelli. Nah, benar, berarti tadi ya yang disebutkan. Berarti fenomena air yang mengalir dari sebuah tangki yang bocor itu dikatakan sebagai teorema Torricelli. Di mana besar energi kinetik air yang menyembur keluar waduh, batuk ya. Maaf gangguan. Besar energi kinetik air yang menyembur keluar dari lubang tangki air sama dengan besar energi potensialnya. Dengan begitu, kecepatan air pada lubang penyemburan sama dengan air yang jatuh bebas dari batas ketinggian air. Sehingga semakin besar perbedaan ketinggian lubang dengan batas ketinggian air, maka akan semakin cepat semburan airnya. Nah, kalau kita gambarkan ya, kita sedikit menggambar, meskipun gambarnya siga naon ya, bukan naon lah ya. Kita anggap ini tangki air, ini isinya air. Nah, di sini ada
pipa atau ada kebocoran sehingga air ini mengalir. Nah, berarti di sini ada kecepatan, lalu ada juga ketinggian. Nah, ada juga ketinggian airnya, ada kecepatan air yang menyembur keluar, dan pastinya juga ada jarak dari dari semburan air ini. Nah, maka kalau kita buat persamaan kira-kira seperti apa nih? Oke, siapa? Yang lain. Jangan Nasir, jangan Rifki, jangan Andara yang sudah tadi, jangan. Yang lain. Supaya semua kebagian, ayo yang lain. Oke, Ramdan silakan. Ya, setengah rho V kuadrat sama dengan rho G H. Nah, terus bagaimana? Kan tadi di sini tidak ada rho, tidak ada G, V. Nah, berarti yang dicari apa? V. Nah, untuk mencari nilai V ini bagaimana? Ya, berarti kita keluarkan ya dari persamaan ini V kuadrat sama dengan 2GH. Kenapa 2GH? Nah, karena di sini ada rho, di sini ada rho. Nah, kita bisa seret. Ya, kita bisa hilangkan. Nah, lalu kenapa di sini jadi 2? Nah, setengah ini kita pindahkan. Kita pindahkan posisinya, karena tadinya setengah, maka pindah ke 2, nilainya berbalik menjadi 2/1. Maka kita tulis 2GH. Maka V kuadrat sama dengan 2GH. Terus ini kan masih kuadrat V-nya. Bagaimana? Nah, berarti kita akarkan 2GH. Nah, berarti untuk mencari nilai V ini waduh, batuk lagi, diperoleh dari akar 2GH. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, silakan nanti anak-anak dicari ya, dihitung bagaimana menemukan atau mengerjakan contoh soal tersebut. Berarti ada 2 ya, nanti saya cek pertemuan selanjutnya supaya kegiatan pelajaran kali ini kita berjalan sesuai dengan rencana yang sudah diisi. Oke, seperti itu. Nah, kita hapus lagi. Nah, setelah itu berarti sekarang silakan anak-anak membagi menjadi berapa kelompok? Ya, silakan pokoknya bagi kelompok yang terdiri dari 5 orang ya, satu kelompoknya 5 orang. Satu kelompok 5 orang, silakan dibagi oleh ketua murid atau oleh siapa saja. Pokoknya satu kelompoknya 5 orang, dan nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Nanti akan dibagikan untuk melaksanakan percobaan kali ini. Nah, di dalam LKPD tersebut ada beberapa pertanyaan, beberapa hipotesis yang perlu kalian jawab ya. Jadi nanti kalian identifikasi masalahnya itu apa gitu dalam
dalam dalam percobaan kali ini. Nah, nanti saya bagikan ya LKPD-nya. Nah, nanti anak-anak semua identifikasi di dalam percobaan kali ini apa saja sih permasalahan-permasalahan yang perlu dipecahkan dalam percobaan kali ini gitu. Lalu setelah itu silahkan ikuti arahan-arahan yang ada di dalam LKPD tersebut gitu ya. Dalam pengumpulan datanya nanti seperti apa gitu dicari gitu. Dan nanti pengolahan datanya seperti apa. Setelah itu nanti buktikan apakah hasil percobaannya itu benar atau tidak ya. Nah, setelah dibuktikan nanti bisa ditarik kesimpulan. Pokoknya setelah Bapak bagikan LKPD dan membentuk kelompok, silahkan dibaca LKPD-nya isinya seperti apa, praktekkan, lalu bagaimana nanti belajarnya. Oke, silakan. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah? Ya. Silakan sekarang duduk berkelompok. Ya, berkelompok. Tadi sudah dibagi ya kelompoknya. Sekarang saya bagikan LKPD-nya. Satu kelompok satu ya. Oke. Nah, selanjutnya silahkan dibaca terlebih dahulu perintahnya seperti apa, lalu nanti kita coba praktekkan ya. Nah, setelah dibaca, nah Bapak sudah siapkan ya 4 ini ada 4 kelompok kan. Nah, sudah disiapkan alat dan bahan yang diperlukan di sana.